Suatu saat Imam Hanafi, tahu Imam Hanafi ya? Siapa namanya? Atau sebutannya siapa? Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah dikenal dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi tatkala dia melaksanakan haji ke Mekah, akhir-akhirnya dia bercukur. Setelah tawaf, sa'i, kemudian bercukur sebagaimana Rasulullah SAW. Ketika dia datang kepada tukang cukur halak, ya, lalu kemudian dia bertanya, wahai halak, wahai tukang cukur, berapa ongkos mencukur rambut? Berapa ongkosnya? Kata tukang cukur, bahasa kita ya, sesungguhnya ibadah tidak boleh dihargai nominalnya. Kamu kan sekarang haji, bercukur ini bukan sekedar bercukur biasa, tapi bercukur dalam melaksanakan tahalul dari ihram haji. Berarti kan bercukur ini ibadah. Beda dengan kita pergi ke tukang cukur, ya, kita memendekkan rambut atau menggondol, ini bukan ibadah. Ini perkara dunia. Tapi sekarang masalahnya ibadah. Engkau ini beribadah dengan mencukur ini, maka tidak usah ditanya harganya, karena ibadah tidak boleh dengan harga. Ibadah itu pahala balasannya. Maka kamu jangan tanya berapa-berapanya, karena saya hanya membantu. Itu intinya. Itu tukang cukur yang baik seperti ini, ya. Tapi kalau sekarang kan semuanya ada tarifnya itu. Kalau di Mekah itu, bahkan ketika musim haji 2 kali lipatnya naik sampai 20 real kadang-kadang. Padahal biasanya 10 real, ya. Nah, ini yang pertama. Terkejutlah Imam Abu Hanifah, dan dia baru sadar bahwasanya dia diingatkan dalam urusan ibadah tidak usah hitung-hitungan uang, ya. Tapi Abu Hanifah ini menyangka tukang cukurnya ini tukang cukur yang biasa, bukan seorang yang mengerti agama, sehingga mungkin saja tukang cukur ini memang betul-betul murni kerja. Jadi pantaslah Abu Hanifah bertanya demikian, tapi ternyata ditegur oleh tukang cukur. Yang perlu dikritisi itu siapa yang mengajari tukang cukur ini, gitu loh. Nanti akan disebutkan. Kemudian si tukang cukur mengatakan, ijlis, duduklah kamu, mau dicukur, ya. Kemudian duduklah si Abu Hanifah, Imam Hanafi ini menghadap ke timur, membelakangi kiblat, membelakangi kiblat. Maka kata tukang cukur, istaqbilil kiblah, menghadap kiblat kamu ketika bercukur, kan kamu ibadah, ya. Mencukur di sini kan ibadah. Maka sang tukang cukur mengatakan, kamu menghadap kiblat lebih bagus, karena kamu ini beribadah. Kemudian terbengong-bengong Abu Hanifah, lalu dia mengikuti, nurut, akhirnya menghadap kiblat. Nah, sudah. Kemudian yang ketiga, ini kesalahan yang kedua. Yang ketiga, langsung Abu Hanifah mendekatkan kepalanya bagian kiri, didekatkan kiri. Ayo silakan dicukur. Apa kata tukang cukur? Bagian kanan dulu sunnahnya. Imam Abu Hanifah ditegur demikian oleh tukang cukur. Bagian kanan dulu sunnahnya. Baru kemudian sadar, oh iya ya. Kemudian ketika dicukur sambil merenungi, kok bisa tukang cukur menegur saya 3 hal kesalahan saya tidak mengerjakan, dan tukang cukur itu berani menegur saya. Maka sambil bengong dicukur, ditegur lagi si Imam Abu Hanifah. Uzkurullah, karena ngelamun, karena memikir kesalahan-kesalahan pada dirinya. Katanya tukang cukur, ayo zikir, jangan diem aja, jangan bengong, kamu kan sedang ibadah, berzikir lebih bagus. Kemudian dia berzikir, sudah selesai, dikasih uang tanpa ada akad, kemudian langsung pergi, ya, langsung pergi. Ditahan lagi oleh tukang cukurnya, sebentar, sholat 2 rakaat dulu sebelum meninggalkan kota Makkah, sebelum meninggalkan Masjidil Haram, sholat dulu. Yang terakhir ini ada pembahasan, ya. Sebagian mengatakan ini tidak sah. Dalam kisah ini sebagian mengatakan ini adalah merupakan ijtihadnya Atha bin Abi Rabbah yang diajarkan kepada tukang cukur ini. Kemudian balik lagi sholat, sebelum pergi dia tanya, Abu Hanifah tanya kepada tukang cukur, wahai halak tukang cukur, engkau seorang yang luar biasa, siapa yang mengajarkan sunnah-sunnah dalam hal 5 tadi? Maka sang tukang cukur mengatakan, aku pernah
mencukur seseorang yang bernama Atha bin Abi Rabbah. Dia memerintahkan 5 perkara ini ketika bercukur usai melaksanakan ibadah haji. Jadi Atha bin Rabbah ini luar biasa, seorang tabi'i, pembesarnya tabi'i. Ilmunya itu sampai tertular kepada tukang cukur yang awam sekalipun, mendapatkan 5 ilmu tentang mencukur rambut, ya. Dan itu dipelajari oleh Imam Abu Hanifah dari tukang cukurnya Atha ibnu Abi Rabbah. Demikianlah orang-orang yang berilmu itu selalu memberi manfaat.